Berani macem-macem, kali ini mau ngasih tahu tentang buku Infinite Game karya Simon Sinek. Buku ini ngebahas tentang perbedaan antara permainan yang berujung pada kemenangan atau finite game dan permainan yang nggak berujung atau infinite game. Nah, kalau kita bicara bisnis atau organisasi, penting banget untuk memainkan infinite game, bukan finite game. Jadi kita berhenti kalau kita keluar dari arena, bukan karena kita menang atau kalah. Lalu apa keuntungan organisasi atau perusahaan yang menerapkan konsep infinite games dalam strateginya? Dengan menerapkan prinsip-prinsip infinite game, perusahaan atau organisasi dapat memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat, mampu bertahan dalam jangka panjang, dan menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, menerapkan prinsip-prinsip infinite games menjadi penting bagi perusahaan atau organisasi yang ingin sukses dalam bisnis yang tak terbatas. Di buku ini, Simon Sinek membahas tentang 5 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh organisasi atau pemimpin yang memainkan infinite game. Pertama, prinsip just cause, yaitu dimilikinya alasan yang benar-benar bermanfaat dan memotivasi orang-orang di organisasi tersebut. Misalnya, organisasinya nggak cuma nyari untung, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Just cause ini juga akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten bagi organisasi untuk mutusin sesuatu dan nentuin langkah yang mau diambil selanjutnya. Di buku ini ada contoh sebuah perusahaan yang namanya Patagonia. Perusahaan ini sudah menerapkan prinsip just cause. Patagonia menyatakan bahwa mereka nggak cuma mau jadi perusahaan pakaian outdoor yang terkemuka, tapi mereka juga mau jadi produsen pakaian outdoor yang ramah lingkungan dan mendukung pelestarian alam. Just cause juga membuat organisasi jadi lebih fokus untuk menciptakan value dalam jangka panjang. Jadi nggak mudah terjebak sama mengejar kemenangan yang sesaat saja. Prinsip yang kedua adalah courageous leadership, yang artinya kepemimpinan yang berani dan tegas untuk menjalankan just cause tadi. Pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk kebaikan jangka panjang, bukan hanya fokus pada keuntungan di jangka pendek. Kalian semua kebayangkan, kalau pencapaian just cause itu baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, pasti akan banyak tujuan-tujuan jangka pendek yang mengganggu. Nah, pemimpin yang pemberani ini diperlukan untuk membawa organisasi tersebut disiplin mencapai just cause-nya. Keberadaan courageous leadership ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa karakter seperti kepercayaan diri, ketegasan, keberanian, kejujuran dan integritas, dan juga kemampuan untuk berpikir dalam jangka panjang. Salah satu contoh dari pemimpin seperti ini adalah Martin Luther King Jr. Walaupun diancam yang berat-berat gitu ya, tetap jalan terus untuk memperjuangkan hak-hak sipil secara damai. Prinsip yang ketiga adalah trusting teams, yang artinya tim yang saling percaya dan mendukung satu sama lain. Organisasi yang memainkan infinite game harus memiliki tim yang saling percaya dan mendukung satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Perusahaan-perusahaan seperti Google dan Apple bisa terus berinovasi dalam perubahan dengan memanfaatkan trusting teams. Trusting team ini memegang prinsip keterbukaan, transparansi, dan kerjasama. Jadi kalau salah, ya salah. Nggak usah baper dan segera pikirkan cara baru agar bisa dapat hasil yang lebih baik. Prinsip keempat, mereka mengenal apa yang mereka sebut sebagai worthy rival, yang artinya punya saingan yang sehat dan bisa jadi motivasi untuk terus berinovasi. Saingan yang sehat bisa membantu organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Jadi memiliki worthy rival itu justru menguntungkan dan nggak perlu dibunuh bisnisnya. Malah bisa dipakai untuk mendorong inovasi dalam meningkatkan standar di industri tersebut. Banyak kok contohnya. McD dan BK, Coca-Cola dan Pepsi, dan mungkin Android dan Apple juga bisa jadi contoh yang pas sebagai worthy rivals di dunia infinite game ini. Dan yang terakhir, ada prinsip kelima yang disebut dengan flexible playbook, yaitu strategi yang fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan keadaan. Organisasi yang memainkan infinite game harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan memperbaiki strategi agar bisa tetap berjalan dalam jangka panjang. Strategi dalam dunia infinite game akan terus berubah. Resep kemenangan masa lalu hanyalah sebuah kenangan.
Dalam dunia yang terus berubah, sebuah organisasi harus juga terus menyelaraskan strateginya sesuai dengan aturan main yang juga tak terbatas atau infinite. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan tentang mindset pemimpin dan organisasi yang memainkan infinite game bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kita bisa belajar gimana caranya menciptakan lingkungan kerja yang bikin orang-orang betah dan produktif. Buku ini cocok banget buat kamu yang pengen memperdalam ilmu bisnis atau kepemimpinan, atau pengen belajar tentang cara bermain jangka panjang dan berkelanjutan dalam bisnis dan organisasi. Dalam buku ini, Simon Sinek juga memberikan beberapa contoh perusahaan yang berhasil memainkan infinite game, seperti Apple, Microsoft, dan juga Patagonia. Kita bisa belajar dari mereka dan mencoba menerapkan prinsip infinite game dalam organisasi atau bisnis yang kita jalankan. Nah, itu dia sedikit ringkasan dari buku Infinite Game karya Simon Sinek. Kalau kamu pengen belajar lebih dalam, yuk baca bukunya.